Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang jawaban doa. Saya percaya berbicara tentang jawaban doa, setiap kita merindukan jawaban dari doa-doa kita. Setiap kita merindukan jawaban dari seruan-seruan kerinduan kita kepada Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang bergumul tentang sesuatu? Adakah saat ini saudara sedang merindukan sesuatu untuk Allah mewujudkannya dalam kehidupan saudara? Adakah saat ini saudara sudah lama berdoa, sudah lama saudara merindukan, sudah lama saudara meminta kepada Tuhan, dan saudara rindu Allah menyatakan jawaban dari seruan dan permohonan saudara di hadapannya? Mari kita belajar dari firman Tuhan saudara, bagaimana supaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jangan sampai saudara berseru, tetapi seruan dan doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan karena saudara salah berdoa. Jangan sampai saudara menggunakan banyak waktu untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan, tetapi Allah tidak memperhatikan karena saudara salah berdoa. Nah, kita akan belajar saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita berdoa supaya kita menerima jawaban dari doa-doa kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Pastikan malam hari ini saudara menerima apa yang menjadi prinsip dan kebenaran bagaimana supaya saudara benar-benar mendapatkan jawaban dari doa-doa saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan, 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 11 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan.
Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan telah kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Allah menampakkan diri kepada Salomo ketika dia selesai membangun bait suci, rumah Allah, dan selesai membangun istananya. Dan isi dari pernyataan Allah saat Allah menyatakan diri kepada Salomo adalah bahwa dia mau menyatakan bagaimana dia menjawab doa Salomo dan menjawab doa-doa umatnya. Dan dia juga memberi peringatan apa yang akan terjadi jika mereka melakukan sesuatu yang salah, yaitu memohon kepada Allah lain, menyembah Allah lain, menyembah berhala. Maka yang akan terjadi kehancuran yang sulit dijelaskan. Bahkan orang-orang akan tertegun melihat kehancuran yang dahsyat yang terjadi, yang dikerjakan oleh Tuhan ketika umat-umatnya beralih menyembah kepada Allah lain dan memohon kepada Allah lain. Jadi saudara, yang mau ditegaskan oleh Tuhan kepada Salomo dalam konteks firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan akan menjawab dia, dan Tuhan juga akan terus menjawab dia ke depan. Tuhan akan menjawab umat-umatnya, dan Tuhan juga akan terus menjawab umat-umatnya jika mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Tetapi sekali lagi sebaliknya juga Tuhan akan murka semurka-murkanya kepada mereka, sehingga kehancuran penderitaan yang akan terjadi jika mereka beralih kepada Allah lain, menyembah Allah lain, memohon kepada Allah lain. Nah, itu sebabnya saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar apa yang
seharusnya dilakukan oleh Salomo sepanjang hidupnya, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat-umat Tuhan sepanjang hidupnya, supaya mereka mengalami jawaban Tuhan di sepanjang hidup mereka. Demikian juga saya dan saudara, apa yang seharusnya kita lakukan di sepanjang hidup kita, apa yang harus kita terapkan dari firman Tuhan yang kita belajar malam hari ini, supaya hari ini kita mendapat jawaban doa dari Tuhan, dan ke depan pun kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Kita akan mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita. Dan saudara akan menyaksikan betapa dahsyat Tuhan menjawab doa-doa saudara. Saya rindu saudara mendengarkan kesaksian-kesaksian saudara ke depannya. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara, bagaimana Tuhan menjawab tangisan dan seruan saudara. Silakan saudara tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di channel ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dibangkitkan iman mereka ketika mendengar kesaksian saudara, di mana Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara, di mana Tuhan menjawab doa-doa dan seruan saudara. Kita akan belajar beberapa hal saudara. Sedikitnya ada 3 prinsip kebenaran firman Tuhan yang bisa kita lihat dalam konteks ini. Bagaimana supaya Tuhan menjawab doa dan terus menjawab doa ke depannya. Kita melihat bersama di ayat yang ke-14 saudara. Di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Yang pertama yang ditegaskan di sini adalah bahwa umatnya harus merendahkan diri dan berdoa. Di mana di ayat 13 dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara, ada masa-masa Tuhan menegur umatnya ketika mereka melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar dari kehidupan orang Israel ketika mereka berdosa, ketika mereka bersalah, Tuhan tegur. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya itu tergantung respon mereka. Ketika Tuhan menegur mereka dan kemudian mereka akhirnya berubah, maka Tuhan akhirnya menerima mereka dan Tuhan lakukan campur tangannya di dalam hidup mereka. Tetapi ketika mereka menolak untuk berubah, maka Tuhan murka. Tuhan menyatakan hukuman atas mereka, sehingga seringkali umat-umat Tuhan mengalami penderitaan yang begitu berat, padahal mujizat Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Nah saudara, yang perlu kita belajar di sini, di mana Tuhan berkata, bila mana aku menutup langit, dan bila mana tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi ada proses yang Tuhan beri. Nah, proses di dalam kehidupan kita seringkali ada 2 jenis saudara. Tuhan memproses kita karena kita melakukan sesuatu yang salah kepada Dia supaya kita berubah. Tetapi terkadang Tuhan memproses kita bukan karena kita melakukan satu kesalahan, tapi Tuhan ingin kita naik level. Seperti Ayub misalnya, tidak didapati sesuatu yang salah dalam diri Ayub, padahal Tuhan malah memuji-muji Ayub, di mana betapa salehnya, kudusnya, dan takutnya Ayub akan Tuhan. Tetapi di saat itulah akhirnya melalui perbincangan Tuhan dan iblis, dan akhirnya Ayub diizinkan dicobai, diuji. Di mana konteksnya di sana Ayub diizinkan dicobai, diuji bukan karena Ayub melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan, tapi karena Tuhan ingin dia naik level. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Ada 2 jenis proses yang kita alami dalam hidup kita. Kita diproses karena kita masih melakukan kesalahan demi kesalahan. Artinya kita diproses di bagian kesalahan-kesalahan yang kita lakukan supaya kita berubah. Tetapi kita juga terkadang diproses karena Tuhan ingin kita naik level. Nah, yang manapun ini saudara, kalau kita rindu mengalami jawaban doa dalam hidup kita, maka melalui proses ini kita harus merendahkan diri. Di mana ayat 14 setelah ayat 13 dikatakan bahwa ada proses yang Tuhan kerjakan.
Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Dan kemudian ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Jadi ketika mereka diproses saat mereka salah, mereka merendahkan diri dan berdoa. Seringkali dalam hidup ini, saudara, begitu banyak orang ketika Tuhan menegur, malah makin parah. Ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kesalahan, dan Tuhan mengizinkan dia mengalami satu proses, ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, akhirnya makin menjadi-jadi. Akhirnya malah menyalahkan Tuhan, padahal dia yang membuka pintu sehingga masalah terjadi dalam hidupnya. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan dan akhirnya mengalami satu teguran, dia malah makin parah, malah menyalahkan Tuhan. Nah, orang yang demikian, saudara, tidak akan mengalami campur tangan Tuhan. Orang yang demikian tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Orang yang demikian tidak akan mengalami jawaban doa. Tetapi orang yang ketika dia mengalami satu proses, karena dia melakukan kesalahan, dan kemudian dia langsung merendahkan diri dan bertobat, dia langsung merendahkan diri dan berdoa di hadapan Tuhan, maka yang akan terjadi adalah Tuhan menjawab doanya, Tuhan campur tangan atas kehidupannya. Tuhan menerima dia apa adanya. Kita melihat, saudara, kesalahan misalnya yang dilakukan antara Saul dan Daud. Kalau kita melihat kesalahan Daud begitu fatal, tetapi kesalahan Saul dibandingkan dengan kesalahan Daud sebenarnya tidak terlalu fatal. Kesalahan Saul waktu itu dia hanya melanggar otoritas, melanggar aturan. Dia melakukan sesuatu yang bukan kerjaannya. Dia melakukan tugas keimaman. Dia masuk ke bait Allah melakukan tugas keimaman. Dan itulah yang membuat Tuhan marah. Tetapi waktu dia ditegur, bukannya dia bertobat, malah dia marah. Saat Saul ditegur, dia malah marah. Padahal kesalahan itu sebenarnya, ketika dia ditegur akhirnya dia minta ampun, sebenarnya kesalahan itu tidak terlalu fatal kalau dibandingkan dengan kesalahan Daud. Tapi ketika Saul ditegur oleh Nabi, malah dia berontak, malah dia marah. Karena dia merasa dia raja, dia berkuasa melakukan apa saja yang dia mau. Nah, masalahnya kesalahan Daud begitu fatal, saudara. Apa kesalahan Daud? Dia melakukan perzinahan dengan istri orang. Dia mengingini istri orang. Dan untuk meluluskan apa yang menjadi keinginannya, malah dia membunuh suami orang tersebut. Dia menginginkan Betseba, saudara. Ketika dia melihat Betseba sedang mandi, lalu ketika dia menginginkan Betseba, dia atur strategi supaya suami dari Betseba ini bisa mati dan dia bisa mengambil Betseba jadi istrinya. Nah, saudara, dua kesalahan yang begitu fatal, yaitu kesalahan perzinahan dan kemudian kesalahan pembunuhan. Tetapi pada saat Daud ditegur dan kemudian dia bertobat, Allah masih menerima dia sekalipun ada akibat yang harus dia terima. Anaknya meninggal dan kemudian di sepanjang sejarah hidupnya itu menjadi cacat yang tidak pernah bisa dihapuskan. Kita melihat dua orang ini, saudara. Satu melakukan kesalahan yang tidak terlalu fatal tapi tidak mau merendahkan diri ketika ditegur. Akhirnya Tuhan marah kepada dia dan dia dihukum. Dan kemudian satu melakukan kesalahan yang fatal tetapi ketika ditegur langsung merendahkan diri dan kemudian minta ampun. Akhirnya Tuhan terima, sekalipun ada akibat-akibat dari situ, konsekuensi dari semua yang dia lakukan itu yang harus dia terima. Kematian seorang anaknya, lalu kemudian cacat di sepanjang hidupnya, orang tahu apa yang dia lakukan, dan sebagainya. Nah, saudara, sekali lagi, itu yang dimaksudkan di sini.
bahwa jika umat-umatnya mengalami satu proses karena mereka berdosa, mereka melakukan kesalahan, dan mereka merendahkan diri, Tuhan dengar doa mereka. Dan kadang saudara, sekali lagi kita kadang diproses bukan karena kita melakukan kesalahan, tapi kita mau naik level. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang menjadi respon kita jika itu terjadi? Apakah kita seperti Ayub yang berkata bahwa saat dia melakukan hal itu, dia mengalami hal itu, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan. Nah saudara, dan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dia tetap menyembah Tuhan, sehingga pada akhirnya, singkat cerita, Tuhan curahkan berkat berlimpah kepada Ayub, 2 kali lipat dari semua yang dulu dia punya. Itu yang terjadi kepada Ayub. Doa-doa Ayub dijawab, semuanya dipulihkan, masalahnya dipulihkan, dia diberkati 2 kali lipat. Dan itu terjadi kepada Ayub. Kenapa saudara? Karena Ayub berespon benar saat Tuhan memproses dia, sekalipun dia tidak salah. Tapi ada orang-orang ketika dia misalnya merasa dia hidup benar, rajin beribadah, takut Tuhan dan sebagainya, tetapi Tuhan izinkan dia mengalami satu tantangan, akhirnya dia marah. Tuhan, bukankah aku melakukan apa yang benar? Bukankah aku tidak melakukan kesalahan di hadapan-Mu? Aku rajin beribadah, aku melayani, aku begini, aku begitu. Kenapa ini terjadi? Dan akhirnya dia undur dari Tuhan. Ada orang seperti itu? Banyak saudara. Saya menemukan orang-orang seperti itu. Padahal kenapa dia diproses, kenapa dia diuji? Karena Tuhan mau dia naik level. Apa yang akan terjadi jika dia naik level? Maka dia akan terima berkat yang lebih berlimpah. Dia akan lihat campur tangan Tuhan yang lebih dahsyat dalam kehidupannya. Jadi saudara, yang pertama, untuk kita mengalami jawaban doa, saat Tuhan memproses kehidupan kita, baik itu proses karena kita melakukan kesalahan, maka rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita diproses, padahal kita tidak melakukan kesalahan, tetap juga merendahkan diri. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku siap diproses, karena aku mau naik level lagi Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita mau mengalami jawaban doa di dalam hidup kita. Hari ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami proses Tuhan. Mungkin karena saudara di masa lalu melakukan kesalahan dan hari ini sedang diproses oleh Tuhan. Rendahkan dirimu, jangan berontak kepada Tuhan. Saudara bisa, sehingga saudara akan melihat campur tangan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Atau mungkin saat ini saudara sedang diproses oleh Tuhan, padahal saudara merasa saudara hidup benar, saudara beribadah dan sebagainya. Tetapi saudara diproses sehingga saudara mengalami beban berat saat ini. Tetap rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan protes, jangan undur, jangan lemah. Tetap rendahkan diri di hadapan Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan dan menolong kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Untuk kita mengalami jawaban doa daripada Tuhan, rendahkan diri saat hidupmu diproses. Kemudian masih ayat yang ke-14, hal kedua yang harus kita lakukan untuk kita mengalami jawaban doa. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku. Saudara, saat diproses supaya jawaban doa diwujudkan oleh Tuhan, maka tetaplah cari wajah Tuhan. Tetap rindukan Tuhan, tetap haus akan Tuhan, tetap cari wajah Tuhan untuk saudara semakin intim dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan. Artinya, carilah Tuhan, rindukan Tuhan, haus akan Tuhan, cari wajah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sekalipun proses hidup saudara berat yang sedang saudara jalani, carilah tetap Tuhan, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Jadi saat ini apapun yang saudara alami, bahkan ketika saudara tidak mengerti, tetaplah cari wajah Tuhan. Saudara ingat pemazmur berkata bahwa dia begitu bingung dengan apa yang terjadi, begitu berat beban kehidupannya. Lalu dia berkata, aku dungu dan aku tidak mengerti kenapa ini terjadi. Namun dia berkata, aku tetap di dekatmu. Artinya apa saudara? Dia tetap rindukan Tuhan dan dia tetap haus akan Tuhan sampai akhirnya dia melihat pertolongan Tuhan.
Saudara, di dalam hidup ini terkadang kita masuk ke dalam satu situasi yang sulit dan berat, dan kita tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi, dan kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan sebagai jalan keluarnya. Kita tidak mengerti lagi. Saudara, saya sering kali mengalami dan masuk ke dalam situasi yang demikian. Ada tantangan, ada cobaan, ada ujian yang Tuhan izinkan aku alami. Dan ketika cobaan dan ujian itu terjadi, jujur secara manusia aku bingung, tidak mengerti lagi apa yang harus kulakukan atas masalah persoalan yang berat yang sedang aku alami. Tetapi dalam kebingungan itu, jangan pernah undur dari Tuhan. Aku sadar akan hal itu, saudara, sehingga aku tetap mencari wajah Tuhan, dan selalu saja ada jalan keluar. Selalu saja ada jalan keluar. Saudara, di video sebelum-sebelumnya, saudara, saya sudah pernah menyaksikan bagaimana satu kali saya mengalami satu masalah yang sangat sulit. Begitu mengerikannya pada masa itu, saudara. Dan masalah itu berlangsung begitu lama, sampai akhirnya aku lihat mujizat Tuhan ketika aku tetap berserah kepada Tuhan. Masalah itu adalah di mana satu kali gereja yang saya gembalakan, kami punya program untuk membeli alat musik. Sehingga waktu itu kami sudah kumpulkan dana sekian puluh juta, dan kemudian tiba waktunya untuk kami pergi ke toko musik untuk membeli alat musik. Dan kemudian waktu itu panitia program pembelian alat musik ini, ketuanya berkata kepada saya, "Pak Pendeta, saya mau bawa mobil sendiri supaya biaya kita tidak terlalu banyak, nanti langsung kita bawa alat musiknya." Jadi waktu itu kami bawa mobil dari jemaat ini, di mana mobilnya adalah Kijang Innova waktu itu. Nah, ketika itu saya sangat senang karena jemaat ini dia punya hati bagaimana supaya lebih irit, dia punya hati untuk berbuat sesuatu, berkorban. Akhirnya kami bawa mobil ini sampai di kota, dan kemudian kami pergi ke salah satu toko alat musik, dan kami parkirkan mobil, kami masuk ke toko alat musik, kami masuk di sana, dan kemudian saya pilih sekitar mungkin 1 jam sampai 2 jam. Saya pilih semua alat musik yang kami butuhkan, dan kemudian selesai itu berhitung dengan yang punya toko, dan setelah deal harga dan alat musik semua sudah dikumpuli, saya berkata kepada jemaat ini, kami ada 3 orang pada waktu itu, saudara, dan saya berkata kepada jemaat ini, silakan geser mobil kita lebih dekat ke toko ini, karena tadi agak jauh, saudara, karena tidak ada tempat parkir di depan toko ini. Silakan geser mobil kita lebih dekat supaya kita bisa angkat alat musik sebagian ke dalam, dan kemudian saya juga bawa alat musik untuk diperbaiki dan bawa alat musik itu, saya bilang, yang rusak supaya diperbaiki di toko ini. Nah, saudara, waktu itu kedua jemaat ini mereka keluar, dan kemudian saya masih tetap tinggal di toko alat musik ini. Dan ketika mereka keluar, saya tunggu-tunggu, lama sekali mereka tidak datang. Saya tunggu-tunggu, lama sekali tidak datang. Dan kemudian, saudara, akhirnya saya lihat keluar. Ketika saya lihat keluar, saya melihat mereka begitu panik, dan sampai saya lihat wajah mereka pucat pasi, saudara. Padahal bapak ini bisa dibilang kulitnya agak hitam, tetapi pada waktu itu dia pucat sekali, kelihatan putih, saudara. Kenapa? Karena mobil Kijang Innovanya yang kami bawa itu hilang, tidak ada di tempat parkir, saudara. Dan waktu itu saya tidak tahu lagi, di pikiran saya berkecamuk begitu banyak pikiran-pikiran. Karena mobil ini hilang, saya pikirkan bagaimana mengganti mobil ini, sedangkan mengumpulkan alat musik yang kami beli sekitar 40-50-an juta pada waktu itu dikumpulkan tahunan, saudara. Bagaimana nanti saya mengganti mobil yang harganya ratusan juta? Itu yang ada dalam pikiran saya yang pertama. Dan kedua, bagaimana jemaat ini, dia sudah punya niat baik, dia tawarkan mobilnya supaya bisa mengangkut alat musik.
Dia juga tidak minta minyak, dia tidak minta sewa dari mobilnya dengan sukarela. Tapi sekarang hilang, malah dari niat baiknya itu malah mobil ini hilang. Apa yang terjadi nanti kepada jemaat ini? Jangan-jangan mereka nanti undur dari Tuhan. Ada begitu banyak pikiran-pikiran berkecamuk pada waktu itu, saudara. Dan singkat cerita, pulanglah kami tanpa mobil. Dan sampai di rumah saya ceritakan kepada istri saya, kami menangis sejadi-jadinya. Kenapa ini bisa terjadi? Dan kemudian saya jumpai jemaat ini bolak-balik ke rumah supaya dia tetap kuat. Kita akan doakan supaya mobil ini bisa kembali. Sekalipun dalam faktanya, dalam sejarahnya hampir tidak ada mobil yang hilang dengan cara demikian bisa kembali lagi, saudara. Tetapi pada waktu itu kami berseru kepada Tuhan. Saya dorong jemaat ini untuk tetap kuat dan mencari Tuhan, dan mereka pun, sekalipun saya lihat kadang-kadang naik turun grafiknya, kadang mereka kuat, kadang mereka lemah dengan situasi yang ada, tetapi saya tetap kuatkan. Kami juga tetap mencari Tuhan sekalipun aku bingung dan tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Tapi pada intinya, baik jemaat ini, baik kami sebagai hamba Tuhan, kami tetap kuat, kami tetap berdoa, kami tetap kuat, kami cari informasi, kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Dan singkat cerita, saudara, ketahuanlah dan dapatlah siapa yang mengambil mobil ini. Dan ternyata mobil ini sudah dicincang. Mobil ini tidak ada lagi, tetapi sudah dapat bukti bahwa dia yang mengambil. Kenapa, saudara? Karena ternyata waktu itu dia suruh orang lain untuk mengeksekusi, dan orang yang mengeksekusi ini akhirnya bertengkar dengan dia, dan akhirnya orang ini tadi yang disuruh mencuri mobil ini tadi, akhirnya kami interogasi dan dia mengaku, kami rekam dan kami bawa rekaman itu kepada mafia ini tadi, dan singkat cerita dia mengakui semuanya dan dia mengganti rugi. Sekalipun mobil itu sudah dicincang dan tidak ada lagi, tapi dia ganti rugi semuanya, termasuk alat musik yang ada di atas mobil itu yang mau diperbaiki, semuanya diganti rugi, saudara. Dan saudara tahu itu terjadi sekitar 1 tahun baru kembali, baru didapat. Bayangkan prosesnya 1 tahun. Bagaimana dalam 1 tahun itu penuh dengan kebingungan, kenapa ini bisa terjadi. Tapi namun demikian kami tetap mencari Tuhan, kami tetap mencari kehendak Tuhan, kami tidak undur. Dalam kebingungan, tidak mengerti lagi kenapa ini bisa terjadi, tetapi kami tetap cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Kami tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan, sekalipun prosesnya begitu berat. Saudara, tidak terhitung berapa banyak, sulit aku jelaskan berapa banyak air mataku mengalir di saat itu, saudara. Selama 1 tahun itu kami suami istri sering kali bergandengan tangan, kami menangis bersama, kami berseru bersama kepada Tuhan dalam situasi yang berat itu, saudara. Kok ini bisa terjadi? Apa kata orang nanti? Apa kata jemaat nanti? Dan sebagainya, begitu banyak pikiran. Bagaimana kalau jemaat ini mundur nanti? Tetapi dalam 1 tahun itu kami tetap kuat, dan kami juga sering kali datang ke rumah jemaat ini untuk menguatkan mereka, untuk memotivasi mereka supaya mereka jangan pernah undur. Jadi kami melangkah tertatih-tatih, saudara, dalam kebingungan kenapa ini terjadi. Tetapi kami terus mencari Tuhan sampai akhirnya Tuhan yang atur semuanya. Tuhan buka jalan, mujizat pun terjadi, dan akhirnya mafia ini harus mengembalikan semua kerugian itu, saudara. Dahsyat Tuhan ketika kita diproses, sekalipun kadang kita tidak salah, tetapi Tuhan ingin kita naik level. Kami punya niat baik untuk memperlengkapi rumah ibadah Tuhan supaya jemaat Tuhan lebih baik beribadah. Jemaat ini juga punya niat baik, dia tawarkan mobilnya supaya bisa dipakai dalam mengangkut alat musik dari kota. Semua punya niat baik, tetapi kami diproses dalam niat baik yang kami lakukan. Tetapi dahsyatnya, saudara, ketika kami tidak pernah lemah, ketika kami terus mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, akhirnya kami melihat Allah menyatakan mujizatnya. Saudara, adakah saat ini saudara sedang diproses? Sekalipun saudara merasa bahwa saudara melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tetapi saudara sedang diproses, diuji. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur, tetap cari wajah Tuhan.
Tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara akan melihat campur tangan Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa Dia dengar doa, Dia dengar seruan orang-orang yang tetap mencari Dia dalam segala situasi yang dia alami. Kemudian yang terakhir saudara, dan umatku yang atasnya namaku disebut, masih di ayat 14, merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku. Lalu kemudian yang terakhir saudara, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ketiga, untuk Tuhan menjawab doa, untuk Tuhan melakukan mujizat, untuk Tuhan mengerjakan pemulihan. Hal ketiga yang Tuhan tegaskan di sini adalah umatku yang berdoa dan bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi yang ketiga saudara, kita harus berdoa dalam pertobatan. Saudara, setiap kita harus tetap diproses untuk menjadi lebih baik. Kita harus bertobat lagi dan bertobat lagi. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya sadar bahwa masih begitu banyak hal yang harus diubah di dalam diriku. Masih begitu banyak hal yang harus diperbaharui dalam diriku. Aku harus diproses lagi untuk semakin benar dan semakin benar di hadapan Tuhan. Allah sudah membenarkan kita saudara. Tapi dalam proses perjalanan hidup kita, karakter, pola pikir, perbuatan, tindakan, sifat-sifat kita masih begitu banyak yang harus diproses dan dibaharui. Dan tahukah saudara, ketika kita mau berubah, ketika kita mau bertobat dari kejahatan-kejahatan kita, di sanalah Tuhan akan mendengarkan doa-doa dan seruan kita. Saudara, Tuhan pernah berkata kepada umatnya orang Israel, silahkan naikkan doamu lebih banyak lagi, berserulah lebih keras lagi. Dan Tuhan berkata, aku tidak peduli. Kenapa saudara? Karena kamu tidak bertobat. Karena kamu tidak setia kepada seperjanjianmu, pasangan hidupmu. Itu berbicara tentang orang Israel tidak setia kepada pasangan hidup mereka, tapi itu semua berbicara tentang dosa. Ketika mereka tidak mau bertobat, sekalipun mereka berdoa dan memperbanyak doa mereka, Tuhan bilang, aku tidak mau dengar. Jangan-jangan hari ini kita ada di posisi itu saudara. Kita sudah banyak berdoa, kita sudah lama berdoa, tetapi jawaban tidak kunjung tiba. Kenapa? Karena kita sibuk berdoa dan sibuk juga berdosa. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara berdoa dan berdoa, dan kemudian saudara juga bertobat dan bertobat? Untuk kita mengalami jawaban doa, untuk kita mengalami pemulihan, kita harus berdoa dan berdoa, tapi kita juga harus bertobat dan bertobat, sehingga hari demi hari hidup kita semakin baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan janji Tuhan kepada umat-umatnya ketika mereka menaikkan doa yang benar, Tuhan berkata, maka aku akan mendengar dari sorga. Tuhan dengar seruan-seruan mereka, Tuhan dengar seruan-seruan kita, dan Dia berkata, aku mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan dengar dan Dia kerjakan pemulihan. Saudara rindu pemulihan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara? Maka berdoalah dengan benar. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan menegaskan bahwa doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dibarengi dengan kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan mencari wajah Tuhan, merindukan Tuhan. Dan kemudian ketiga, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan pertobatan. Doa yang disertai dengan kerinduan untuk semakin serupa dengan gambaran Kristus, bertobat dan bertobat lagi. Hari ini saudara, mari kita lihat ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saudara merindukan jawaban-jawaban doa dalam hidup saudara? Adakah saudara sedang menantikan jawaban doa di dalam kehidupan saudara saat ini? Kalau saudara rindu, maka sertailah doa-doa saudara dengan kerendahan hati. Rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Sertailah doa-doa saudara dengan kerinduan akan Tuhan. Cari Tuhan dalam hidup saudara. Dan sertailah
doa-doa saudara dengan pertobatan. Apa yang hari ini Tuhan berbicara kepada saudara pribadi lepas pribadi. Apa yang hari ini Roh Kudus berbicara dalam hati saudara. Apa yang Dia tegur dalam diri saudara. Untuk saudara bertobat lagi. Mari bertobat saudara, jangan mengeraskan hati. Jangan tunda-tunda. Bertobatlah sekarang kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara. Bertobatlah, rendahkan diri di hadapan Tuhan, cari wajah Tuhan. Maka saudara akan mengalami perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kita kembali sudah belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita harus merendahkan diri dan berdoa. Kita harus mencari wajah Tuhan dan berdoa. Kita harus bertobat dan berdoa. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman-Nya. Saya rindu berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan dan mereka begitu rindu jawaban doa. Dan tentu saja setiap kami umat-umat-Mu menantikan jawaban dari doa-doa dan seruan kami kepadamu. Dan hari ini Tuhan kami sudah belajar bahwa untuk kami menerima jawaban dari seruan-seruan dan doa kami kepada Tuhan, maka kami harus berdoa dan juga merendahkan diri di hadapan-Mu. Ajar kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ajar kami semakin merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga doa-doa kami dijawab Tuhan. Kami juga sudah dengar bahwa kami selain merendahkan diri, kami juga harus mencari wajah-Mu dan berdoa. Ajar kami semakin haus akan Engkau, bukan hanya berdoa dan meminta, tetapi kami juga haus akan Engkau. Dan kami juga sudah belajar bagaimana supaya doa kami dijawab. Kami harus berdoa dan juga bertobat. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa jamah lawat semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka, ajar mereka menerapkan firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka akan mengalami jawaban-jawaban doa di dalam hidup mereka. Tuhan kerjakan perkara besar dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan jawaban doa-doa anak-anak-Mu. Nyatakan perkara yang dahsyat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, biar mereka mengalami janji-janji firman Tuhan, doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Dan hamba berdoa, jamah mereka, kuatkan mereka untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif. Tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut
Kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan.
Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat
pekerjaan anak-anakmu, buat profesi anak-anakmu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anakmu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anakmu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anakmu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan,
dalam profesi mereka. Tuhan, tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa.
ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.